Ketelitian atau akurasi dan ketepatan atau presisi. Nah, sekarang mari kita bahas yang ketelitian atau akurasi. Ketelitian atau akurasi didefinisikan sebagai kemampuan proses pengukuran untuk mendapatkan hasil yang sama, khususnya pada pengukuran yang diperoleh secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Hasil pengukuran yang diperoleh selalu di sekitar harga rata-ratanya. Semakin dekat harga tersebut dengan harga rata-ratanya, maka proses pengukuran dikatakan memiliki ketelitian yang tinggi. Ukuran ketelitian dinyatakan dengan kesalahan ambang atau biasa disebut dengan random. Setiap alat ukur pun memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Misalnya pada penggaris memiliki tingkat ketelitian yaitu setengah kali 1 mm sama dengan 0,5 mm sama dengan 0,05 cm. Sedangkan pada jangka sorong, tingkat ketelitiannya yaitu setengah kali 0,01 cm sama dengan 0,005 cm. Dan pada mikrometer sekrup, tingkat ketelitiannya yaitu setengah kali 0,01 mm sama dengan 0,005 mm atau 0,005 cm. Nah, selanjutnya mari kita bahas yang ketepatan atau presisi. Ketepatan didefinisikan sebagai kesesuaian antara hasil pengukuran dan nilai yang sebenarnya. Akan tetapi, nilai sebenarnya secara pasti tidak pernah diketahui. Yang dapat ditentukan hanyalah nilai pendekatan yang dianggap benar. Perbedaan antara nilai yang diukur dan nilai yang dianggap benar termasuk kesalahan sistematis. Semakin kecil kesalahannya, proses pengukuran dianggap semakin tepat atau semakin akurat. Nah, ini adalah grafik dari akurasi dan presisi, nilai sesungguhnya dan nilai terukur. Penggunaan alat ukur. Pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong atau mikrometer sekrup. Mistar. Mistar atau biasa disebut penggaris memiliki skala terkecil 1 mm, sehingga ketelitian mistar 0,5 mm atau 0,05 meter. Jangka sorong. Jangka sorong memiliki 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan demikian, jangka sorong memiliki ketelitian lebih baik daripada mistar. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian lebih baik daripada dua alat sebelumnya, yaitu 0,01 meter. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur diameter kawat, ketebalan kertas, dan lain-lain. Pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang biasa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang bisa digunakan adalah neraca Anohaus 3 lengan. Pengukuran arus dan tegangan listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut amperemeter, sedangkan untuk mengukur listrik disebut voltmeter. Pengukuran volume benda tak beraturan. Untuk benda yang bentuknya tidak beraturan, Kuiperian bisa menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Pertambahan volume pada gelas ukur menunjukkan volume benda tersebut. Nah, kali ini kita akan menjelaskan masalah kesalahan pengukuran. Sebelumnya, kalian sudah tahu kesalahan pengukuran itu apa? Kesalahan pengukuran adalah perbedaan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang terukur dari besaran-besaran seperti perpindahan, tekanan, suhu, dan lain-lain. Kesalahan itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kesalahan umum. Kesalahan umum merupakan kesalahan yang terjadi karena keterbatasan kemampuan pengamat dalam melakukan pengukuran. Kesalahan umum ini dapat berupa kesalahan dalam membaca skala yang sangat kecil dan juga kurang terampilnya pengamat dalam menyusun dan merangkai alat, terutama
percobaan yang membutuhkan berbagai komponen alat. Yang kedua, ada kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan maupun lingkungan sekitar yang memengaruhi kinerja alat. Berikut ini dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan kesalahan sistematik. Pertama, kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi terjadi karena penulisan nilai skala pada saat pembuatan atau kalibrasi tidak tepat. Hal ini dapat menyebabkan hasil pengukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang seharusnya. Kesalahan ini dapat diatasi dengan mengalibrasi ulang alat menggunakan alat yang telah terstandarisasi. Kedua, ada kesalahan titik nol. Kesalahan titik nol terjadi karena titik nol skala pada alat yang digunakan tidak dapat berhimpit dengan jarum petunjuk atau jarum penunjuk yang tidak bisa kembali tepat pada skala nol. Akibatnya, hasil pengukuran dapat mengalami penambahan atau pengurangan sesuai dengan selisih dari skala nol semestinya. Kesalahan titik nol dapat diatasi dengan melakukan koreksi pada penulisan hasil pengukuran. Yang ketiga, ada kesalahan komponen alat. Kerusakan alat sangat berpengaruh pada pembacaan skala alat ukur. Hal ini menyebabkan hasil pengukuran yang dilakukan menjadi kurang tepat. Untuk itu, perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan alat ukur agar tidak mengalami kerusakan sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Yang terakhir, dalam kesalahan sistematik ada kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks adalah kesalahan yang disebabkan oleh posisi mata yang tidak tegak lurus dalam membaca skala yang tertera pada alat ukur. Kesalahan pengukuran yang terakhir yaitu kesalahan acak. Kesalahan acak berasal dari pengaruh faktor-faktor yang tidak dapat diperkirakan atau diprediksi dan hanya bersifat sementara. Kesalahan acak terjadi secara kebetulan atau tanpa disengaja dan bervariasi dari pengujian satu ke pengujian lainnya. Kesalahan acak sulit dihindari karena disebabkan oleh fluktuasi yang tidak dapat diduga. Sebab-sebab kesalahan acak tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi merupakan bagian dari pengaruh yang memiliki kontribusi kesalahan dalam pelaksanaan pengujian. Kesalahan acak merupakan pengaruh yang sangat kecil dan tidak sama dalam setiap pelaksanaan pengujian. Misalnya, pengaruh fluktuasi tegangan listrik, suhu, atau kelembapan kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian. Karena itu, timbulnya kesalahan acak akan mempengaruhi presisi dari suatu hasil pengujian. Angka penting. Angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari perhitungan skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari satuan skala terkecil. 5 aturan yang menentukan suatu angka termasuk angka penting. 1. Semua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh, 1, 2, 3 memiliki 3 angka penting. 12,34 memiliki 4 angka penting. 2. Angka 0 yang terletak di antara angka yang bukan 0 termasuk angka penting. Contoh, 203 sekon memiliki 3 angka penting. 20,03 menit memiliki 4 angka penting. 3. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 2,0560 memiliki 5 angka penting. 567,80 memiliki 5 angka penting. 4. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun sebelah kanan koma desimal adalah bukan angka penting. Contoh, 0,123 memiliki 3 angka penting. 0,004 memiliki 1 angka penting. 5. Penulisan angka dengan notasi garis bawah berakhir pada garis bawah dan angka selanjutnya adalah bukan angka penting. Contoh, 1, 2, 30 memiliki 3 angka penting, angka 0 bukan angka penting. 1000 memiliki 2 angka penting, 2 angka 0 di belakang bukan angka penting. Angka yang diberi garis bawah adalah angka taksiran atau angka yang diragukan, di mana dalam penulisannya hanya ada satu angka yang diragukan dalam deretan angka.
Operasi angka penting. 1. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Tidak ada aturan khusus pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Hanya saja pembulatan untuk bilangan desimal mengikuti angka taksiran paling sedikit. 2. Operasi perkalian dan pembagian. Jika menggunakan aturan angka penting, hasil perkalian antara dua bilangan atau lebih menghasilkan bilangan yang jumlah angka pentingnya sama dengan angka penting